setelah di Kamboja 4 hari, kemudian langsung ke Bali karena KTT G20 3 hari, dan 2 hari yang lalu terbang ke Bangkok, Thailand 2 hari. Tadi malam saya masih berada di Bangkok dan sampai di kota Solo jam 11 malam untuk hadir di KTT APEC. Seharusnya KTT APEC baru selesai sore hari ini, tetapi karena hormat saya, respek saya terhadap undangan dari PP Muhammadiyah dan PP Aisyah, maka saya pulang duluan, mendahului pemimpin-pemimpin yang lain, supaya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ketua Muhammadiyah dan Ibu Ketua Aisyah, Bapak Ibu yang saya hormati. Di forum yang sangat terhormat ini, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan keluarga besar Muhammadiyah dan keluarga besar Aisyah dalam membantu penanganan pandemi COVID-19 di 3 tahun terakhir. Terima kasih telah menggerakkan lebih dari 120 rumah sakit Muhammadiyah dan 235 klinik kesehatan milik Muhammadiyah yang aktif dalam mengedukasi masyarakat serta dalam pengobatan dan vaksinasi selama pandemi. Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Kita juga termasuk negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, karena kita telah menyuntikkan lebih dari 440 juta dosis vaksin kepada masyarakat. Keberhasilan kita dalam menangani pandemi ini telah menjadi fondasi penting dalam pemulihan ekonomi nasional kita. Namun, pandemi belum sepenuhnya usai. Masalah baru telah muncul. Perang di Ukraina telah merusak rantai pasok global sehingga harga-harga pangan naik. Harga-harga BBM dan listrik juga meningkat tajam di seluruh negara di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah tantangan yang berat dan sangat sulit, yang sangat tidak mudah, alhamdulillah pemulihan ekonomi kita bisa kita kelola dengan baik. Inflasi kita alhamdulillah masih terkendali, masih di kisaran 5,7%. Artinya rata-rata kenaikan harga di sekitar 5%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi dunia, rata-rata inflasi di negara-negara di dunia. Patut kita syukuri. Alhamdulillah kinerja ekonomi Indonesia juga cukup menggembirakan, dan ini juga patut kita syukuri karena di kuartal ketiga ekonomi kita bisa tumbuh 5,72%. Perdagangan kita juga meningkat 58%. Kita juga terus melakukan transformasi nasional. Kita tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kita harus melakukan hilirisasi industri di dalam negeri supaya mendapatkan nilai tambah. Kita juga terus mendongkrak agar UMKM kita naik kelas dengan digitalisasi dan memasukkan ke platform-platform digital untuk menciptakan peluang kerja untuk nilai tambah yang maksimal di dalam negeri kita sendiri. Kita juga berupaya berkontribusi untuk dunia melalui presidensi G20 di tahun 2022, melalui keketuaan ASEAN yang kita pegang tahun depan, dan melalui keanggotaan Champion Group of the Global Crisis Response Group di PBB.
Bapak Ibu yang saya hormati, menghadapi kompetisi global yang meningkat, kita harus fokus pada peningkatan kualitas SDM dan penguasaan iptek. Terima kasih kepada keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah yang telah berkontribusi besar melalui lebih dari 170 perguruan tinggi yang dimiliki Muhammadiyah dan juga 1.364 SMA sederajat, 1.826 SMP sederajat, 2.817 SD sederajat, dan juga 20.233 TK, PAUD, dan kelompok bermain yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Aisyah, dan juga 440 pesantren. Melalui lembaga pendidikan ini, saya mengharapkan peran sentral Bapak Ibu sekalian untuk terus menyebarkan Islam yang berkemajuan, Islam yang penuh dengan nilai-nilai toleransi, Islam yang menjaga persatuan, Islam yang menjaga persaudaraan dan perdamaian, sesuai dengan ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ruang syiar Islam di Indonesia itu sangat terbuka lebar dibandingkan dengan negara-negara Muslim di Asia Tenggara maupun di Timur Tengah. Banyak kemudahan bagi umat Islam di Indonesia yang tidak diatur oleh negara, seperti kemudahan menyampaikan ceramah agama, kemudahan mengundang penceramah, kemudahan menyampaikan khotbah Jumat, kemudahan mengadakan peringatan Hari Besar Islam, kemudahan pengaturan azan, kemudahan mengumpulkan dana sosial Islam. Selain itu, melalui lembaga pendidikan Muhammadiyah dan Aisyah, saya juga menitipkan untuk penguatan pendidikan bagi pembangunan yang berkelanjutan, bagi pembangunan yang ramah lingkungan. Perlu saya tegaskan, ketergantungan manusia pada alam sangat tinggi, apalagi potensi alam di Indonesia sangat besar, alam darat maupun laut yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya secara bijak. Oleh karena itu, saya mengharapkan bantuan Bapak Ibu semuanya, selain habluminallah dan juga habluminanas, mohon juga diperkuat dengan habluminalam yang menekankan pentingnya kelestarian alam, yang menekankan pentingnya kelestarian lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kerja kita bersama, saya yakin Indonesia akan mampu tumbuh maju di tengah gambaran dunia yang suram. Dengan dukungan keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah, Indonesia bisa menjadi titik terang di tengah dunia yang muram. Indonesia laksana sang surya yang menerangi dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, meridhoi bangsa Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Selamat bermuktamar. Selamat bermuktamar, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah ke-48 saya buka hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Ketua DPR Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang PMK, Sekretaris Kabinet, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, dan Gubernur Jawa Tengah. Berdiri. Seremoni pembukaan Muktamar 48 Muhammadiyah dan Aisyah